Selamat pagi Pak Robert. Halo, selamat pagi Bu. Mohon maaf mengganggu waktunya Pak. Jadi saya mau meminta Bapak untuk menjadi narasumber dalam wawancara terkait pengambilan keputusan. Boleh tidak Pak? Oh, boleh Bu, boleh. Baik, terima kasih Pak. Jadi langsung saja Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait pengambilan keputusan Pak. Oke. Ya, mungkin ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan nanti Pak. Yang pertama itu, selama Bapak menjadi pemimpin di sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Ya, terima kasih. Jadi, yang selama ini saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yaitu saya melihat dari definisi kedua kata ini. Nah, setelah saya mengetahui definisi dari kedua kata ini, maka saya dapat memilah yang mana kasus-kasus yang masuk dalam kategori dilema etika dan mana kasus yang masuk dalam kategori bujukan moral. Itu yang saya lakukan selama ini. Oke, baik Pak. Kemudian, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak? Terutama untuk kasus-kasus, misalnya di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Jadi, hal-hal yang saya lakukan di dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan kasus-kasus yang masuk dalam kategori dilema etika. Jadi dilema etika yang saya maksud di sini adalah dua kepentingan yang sama-sama benar atau mengandung nilai-nilai kebajikan namun saling berbenturan. Nah, hal yang saya lakukan adalah yang pertama, kita mengidentifikasi dulu kasus-kasus yang ada itu. Dari hasil identifikasi yang ada, jika itu masuk dalam kategori perlu dirapatkan bersama Dewan Guru, ya kami rapatkan bersama. Kalau masuk dalam kategori perlu dirapatkan dengan Dewan Guru dan orang tua siswa, dalam hal ini komite, ya kami akan panggil mereka untuk kami diskusikan bersama. Namun ada juga hal bahwa kasus-kasus yang tidak perlu memerlukan pertemuan Dewan Guru atau dengan orang tua siswa atau yang terlibat di dalamnya, jika itu merupakan kasus-kasus yang bisa ditangani dan sifatnya tidak mendesak dan berdampak besar, seperti itu. Oke, baik Pak. Kemudian, Pak, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, dan apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Pak? Iya, terima kasih. Jadi sebagaimana yang telah saya sampaikan di awal, bahwa langkah-langkah atau prosedur yang saya lakukan selama ini yaitu mengidentifikasi dulu kasus yang ada. Dari hasil identifikasi itu kita bisa memilah apakah kasus ini perlu dibicarakan bersama Dewan Guru ataukah perlu dibicarakan bersama Dewan Pendidikan atau komite sekolah, sehingga itu yang dilakukan. Jadi itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, tentunya kita melihat dulu dari sisi dampak yang ditimbulkan dari keputusan yang akan diambil. Jika berdampak besar, tentu kita akan memikirkan atau melakukan analisis yang secara mendalam. Jika itu berdampak kepada orang yang di luar di satuan pendidikan, tentu juga kita akan melibatkan mereka-mereka yang terlibat di dalamnya. Hal yang
saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan, yaitu ketika kita bersama-sama dengan Dewan Guru melakukan komunikasi, melakukan diskusi dalam bentuk rapat, saya kira sangat efektif di dalam pengambilan keputusan, dan juga dilihat dari sisi keputusan itu sendiri atau sisi dari kasus yang perlu diambilkan keputusan itu sendiri. Jadi kita lihat dari sisi apa kasus itu bisa menimbulkan dampak, apakah dampak besar atau dampak yang ada hubungannya dengan satuan pendidikan atau di luar satuan pendidikan. Seperti itu, Bu. Ya, baik Pak. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu, Pak? Iya, benar sekali. Jadi dalam pengambilan keputusan sehubungan dengan kasus-kasus dilema etika ada tantangan-tantangan yang tentunya kita hadapi di satuan pendidikan. Yang pertama itu kepentingan. Jadi ada saja kepentingan yang bisa saja mempengaruhi keputusan itu sendiri. Yang kedua, intervensi. Dan yang ketiga, dampak dari keputusan yang akan diambil. Jadi ketika dua kasus yang sama-sama diperlukan keputusan yang tepat, namun pada satu sisi saling berbenturan, disitulah tantangan yang sebenarnya yang akan dirasakan oleh kami selaku pimpinan di satuan pendidikan. Seperti itu. Iya, baik Pak. Kemudian, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, Pak? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Atau mungkin bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, terima kasih. Pertanyaannya menarik sekali. Jadi, kita klasifikasi dulu kasus-kasus yang ada. Jika kasus itu perlu diselesaikan atau sifatnya tentatif dan mendesak, saya kira tidak perlu dibuatkan jadwal. Namun ada hal-hal tertentu atau kasus-kasus tertentu atau hal lain yang perlu dibuatkan jadwal atau tata kelola di dalam penyelesaian keputusan. Nah, bentuk atau prosedur yang dijalankan yaitu ya kita bisa melihat dari kasus yang dihadapi. Dari melihat kasus yang ada itu kita buat prosedur, apakah kembali seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, apakah melalui prosedur rapat Dewan Guru bersama komite sekolah, bahkan rapat dengan beberapa guru yang dianggap penting untuk menyelesaikan kasus-kasus yang ada untuk segera diambilkan keputusan, artinya tidak perlu melibatkan semua Dewan Guru. Saya kira itu prosedur yang sering dilakukan. Oke, baik Pak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Oh iya, benar sekali. Jadi saya punya prinsip seperti ini. Sekarang itu sudah tidak ada Superman, yang ada itu super team. Jadi dalam pengambilan keputusan untuk kasus-kasus dilema etika ini, kita butuhkan kolaborasi kerjasama. Jadi Dewan Guru, teman-teman sejawat, komite sekolah, dan orang-orang yang terlibat atau punya kaitan dengan kasus dan perlu diambilkan keputusan, saya kira mereka yang membantu saya di dalam pengambilan keputusan. Hal lain lagi yang membantu saya dalam pengambilan keputusan yaitu pemahaman atau pengalaman di dalam pengambilan keputusan yang telah dilalui. Walaupun saya sadari bahwa setiap kasus itu berbeda cara pengambilan keputusan, tetapi pengalaman-pengalaman itu sangatlah membantu di dalam pengambilan keputusan-keputusan dari kasus-kasus dilema etika yang dihadapi. Seperti itu. Oke, baik Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika, Pak?
Iya, terima kasih. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman yang saya bisa petik dari pengambilan keputusan dilema etika. Yang pertama, saya semakin terlatih di dalam melihat segala kasus-kasus yang ada dan mampu melihat dari berbagai perspektif kasus yang ada itu, sehingga kita mampu mengambil keputusan dengan bijak nantinya, dan tentunya berdampak baik kepada semua orang yang ada hubungan dengan keputusan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya akan ada praktik baik yang saya dapat bagikan kepada teman-teman sejawat sehubungan dengan pengambilan keputusan sehubungan dengan dilema etika. Dan sebenarnya banyak hal-hal positif di dalam pembelajaran pengambilan keputusan dilema etika ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat, dan saya kira karena saya Kristen, saya bisa aplikasikan dalam kehidupan berjemaat. Saya kira seperti itu. Iya, baik Pak Robert. Luar biasa sekali wawancara kita hari ini. Betul-betul banyak pengalaman dan pembelajaran yang bisa saya dapatkan dari Bapak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih sudah bersedia untuk menjadi narasumber untuk wawancara terkait pengambilan keputusan ini. Semoga Bapak terus menjadi pemimpin yang bijaksana dan penuh terobosan-terobosan yang bermanfaat untuk pendidikan Indonesia. Oke, terima kasih Ibu. Amin doanya. Saya juga berharap bahwa diskusi kita ini dapat bermanfaat dan ada nilai lebih yang bisa kita dapatkan di dalamnya. Terima kasih Ibu. Ya Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat malam Ibu Sambu Pailin. Selamat malam. Ya, mohon kesediaan dan waktunya ini Bu. Saya mau wawancara terkait pengambilan keputusan kepada Ibu Kepala Sekolah TK Agape. Ya, Kristen Agape. Ya, baik Bu. Hari ini mohon kesediaannya untuk menjadi narasumber saya, karena saya mempunyai tugas untuk mewawancarai beberapa kepala sekolah. Salah satunya adalah Ibu. Boleh Bu? Boleh. Ya baik Bu, terima kasih. Jadi langsung saja Bu. Yang pertama, pernah tidak di sekolah Ibu menjalankan pengambilan keputusan di mana terdapat kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bisa diceritakan Bu? Untuk mengambil keputusan dalam hal dilema, ya sering terjadi memang. Boleh dikata tiap tahun. Tapi ketika mereka minta tolong, karena saya maklumi keadaan sekitar sini, orang-orang anak-anak, orang tuanya petani, ya biasa saya bantu, tapi dengan perjanjian mereka akan bayar bulan depan atau bulan keberapa dia bisa dibayar. Jadi kalau memang tidak dibayar, ya tetap berjanji untuk membayar, tapi saya selalu maklumi. Baik Bu, jadi dilemanya ini dalam artian ada beberapa anak yang mungkin tidak bisa membayar seperti itu ya Bu? Ada, banyak. Oh, seperti itu, jadi agak bingung untuk mengambil keputusan seperti itu, dilema, tapi akhirnya juga perasaan dulu karena rasa kasihan. ya baik Bu. Jadi dalam mengambil keputusan itu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan Bu? Prosedurnya saya menolong, dan saya bisa katakan kita kapan Ibu bayar dengan perjanjian begitu. Tapi mereka juga katakan nanti bayar bulan sekian. Tapi rata-rata juga mereka itu membayar, ada juga yang tidak. Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya Bu. Hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif itu ya saya biasa gampang sekali menolong, karena saya rasa kasihan kepada mereka.
Karena daripada tidak sekolah anaknya, karena kan kalau pada saat itu mereka butuh sekali, daripada saya tahan, saya tidak punya perasaan kasihan, saya biasa menolong. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan itu tidak terlalu sih, karena membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Itu kebijaksanaan itu dengan kesabaran harus kita pakai. Seorang guru itu tidak boleh terlalu tegang, tidak boleh terlalu keras. Ya, baik Bu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat jika menghadapi kasus tentang dilema etika, atau mungkin memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan, atau mungkin ada bentuk atau prosedur yang Ibu lakukan? Biasanya pada saat itu juga saya ambil keputusan, karena saya tidak berpikir panjang. Karena biasa kalau sudah rasa jatuh kasihan, ya langsung saya tolong. Tidak punya lagi jadwal, tidak punya kesempatan lainnya pada saat itu juga. Karena saya rata-rata kasihan orang tuanya jalan kaki dari jauh ke sini, baru saya mau kasih pulang untuk cari waktu, kan tidak benar. Iya, baik Bu, seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tidak ada, karena rasa kasihan cepat sekali saya rasa kasihan. Ya, saya ambil keputusan sendiri. Oke, dan ini pertanyaan terakhir Bu. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Keputusan yang saya ambil itu membutuhkan kesabaran dan kebijaksanaan. Itu saja, tidak ada hal-hal lain. Betul, jadi belajar kesabaran dan kebijaksanaan ya Bu. Ya. Oke, baik Bu, demikian pertanyaan dari saya. Terima kasih sekali sudah bisa meluangkan waktu untuk bisa menjadi narasumber wawancara ini terkait pengambilan keputusan, dan ada banyak manfaat dan pelajaran yang bisa saya peroleh dari bincang-bincang kita kali ini. Terima kasih banyak untuk waktunya Ibu. Semoga Ibu tetap bisa menjadi kepala sekolah yang bijaksana, penuh dengan kesabaran, dan bisa terus membuat terobosan-terobosan untuk pendidikan di Indonesia. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu. Selamat malam. Malam.